Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sedikit teologis saya katakan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita bagaimana Petrus berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya, judulnya, temanya Petrus berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Mengapa itu saya ambil? Karena murid-murid Tuhan pada saat Tuhan tanya siapakah aku ini, ya, siapakah aku ini, murid-muridnya menjawab, ada mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan ada pula yang mengatakan engkau Elia, ada juga yang mengatakan engkau Yeremia, dan ada juga mengatakan engkau salah satu dari para nabi. Banyak orang yang pada saat itu waktu Yesus bertanya kepada murid siapakah anak manusia itu, ya jawabannya seperti itu. Ada yang menjawab dia Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, dan salah satu para nabi. Dia sebutkan para nabi, dan kita tahu hanya Petrus yang berhasil menjawab. Nah, kita lihat landasan firman Tuhan, ya, landasan firman Tuhan yaitu Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Saya ulang lagi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Simon Petrus dengan tegas, engkau adalah Mesias. Nah ini. Nah, kalau kita selidiki apa yang menjadi dasar, ya, secara teologis, kenapa Simon Petrus berhasil menjawab bahwa Yesus adalah Mesias? Karena kita tahu pada saat itu orang-orang Yahudi tidak menganggap Yesus sebagai Mesias. Tidak menganggap Yesus sebagai Mesias. Latar belakangnya seperti itu, saudara. Jadi ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang dia Nabi Elia, ya, jelmaan daripada Nabi Elia, ya, dan macam-macam, Yeremia lah, ya. Jadi tidak ada yang mengatakan dia Mesias. Tetapi Petrus berhasil mengatakan engkau adalah Mesias. Nah ini kita harus lidiki apa penyebab daripada Petrus berhasil. Yang pertama, secara epistemologi, ya, saya menjawab secara filsafat ilmu tentunya. Secara epistemologi melalui perenungan yang dalam. Perenungan yang dalam dari hasil pengertian yang didapat selama mengikuti Yesus. Nah, 3,5 tahun kan adalah waktu yang cukup dia merenungkan, dia mengikuti Yesus sebagai guru, sebagai panutan, sebagai teladannya, dia pengikut. Ya, orang kan memanggil dia guru, murid-muridnya memanggil rabi. Tapi dia secara pengen tahu epistemologi, dia orang yang, ya, Petrus ini kan orang yang kalau kita bahasa sekarang kepo, ingin tahunya sangat tinggi, koresti dalam bahasa pendidikan. Korestinya sangat tinggi, dia ingin tahu. Makanya saya mengatakan ini epistemologi. Jadi itu cukup lama dia cari tahu siapa dia, yang dia ikuti ini siapa dia. Ya, tentunya perenungan yang dalam itu tidak hanya secara dari memikir saja, tapi dia hasilkan, dia dapat pengertian selama dia mengikuti Yesus. Ya, dia lihat perbuatan Yesus, menyembuhkan orang sakit, apapun disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, ya. Bukan hanya sakit itu saja, yang tuli juga bisa mendengar, ya. Ada lagi yang kerasukan setan yang sudah diikat, Tuhan lepaskan, dan setan-setannya lari kepada kumpulan babi, legion. Petrus melihat itu. Belum lagi mujizat-mujizat, ya, supranatural, kekuatan supranatural. Nah, ini bukan manusia biasa, ini bukan hanya seorang guru dan bukan nabi biasa. Tapi ini memang Mesias, apa yang sudah dinubuatkan. Tentunya dia mencari tahu dong, ya, dari pengalaman dan pengertian itu. Ya, dia mengikuti, ya, mujizat yang dilakukan. Anggur di pesta
perkawinan di Kana, ya, banyak hal, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, banyak, memberi makan 5 roti 2 ekor ikan sisa 12 bakul, banyak hal yang Tuhan lakukan yang bersifat supranatural, menghentikan badai, hujan. Secara epistemologi dia mempunyai dalil-dalil. Ya, dalam teori akademis mencari kebenaran itu harus dibuktikan dengan dalil-dalil. Dia sudah melihat itu, pengertian-pengertian itu. Itu secara pengalaman, dia lihat langsung. Secara kualitatif, secara kualitatif saya katakan. Dia melihat dari konteks, ya, nubuatan-nubuatan para nabi. Ya, konteks daripada nubuatan para nabi mengarah. Ya, apa yang dikatakan Nabi Yeremia, Yesaya, ya, Mika, ya, dipelajari semua. Bahwa ya, apa yang merujuk bahwa kedatangan Yesus pertama kali, ya, merujuk kedatangan Yesus pertama, sesuai, sangat sesuai. Dan jadi dia yakin bahwa kenapa Petrus yakin bahwa Yesus adalah Mesias, karena ada 2 hal tadi saya katakan, pengertian dari pengalaman dan pengertian dari konteks kita para nabi. Ya. Jadi dia pelajari, saudara. Dia, ya, walaupun kata orang dia tidak terpelajar, tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengatakan karena dia orang Yahudi dan dia dididik dari kecil, ada pendidikan agama yang begitu ketat, walaupun dia tidak terpelajar dalam pendidikan sekuler, tapi dia dari kecil dia sudah belajar tentang siapa Tuhan, Yehova Elohim, Ehad, dia sudah belajar. Ya, Ulangan 6 ayat 4-9 dia pelajari, dan orang tuanya juga mengajari tentunya, pasti dong. Semua orang Yahudi seperti itu. Nah, makanya saya yakin, sekalipun kata orang dia tidak terpelajar, tapi dia mengerti konteks daripada kita para nabi. Dia tahu, ya, bahwa yang sesuai dengan rujukan yang merekomendasi bahwa Yesus sebagai Mesias, dan dilihat selama 3,5 tahun. Dia cari tahu, perenungan lagi. Waduh, inilah yang disebut epistemologi. Kemampuan dia menjawab Yesus sebagai Mesias, dia cari tahu. Cari tahunya dari mana? Tadi saya katakan perenungan. Yang kedua, dari pengertian dan pengalaman yang dia lakukan selama 3,5 tahun. Yang ketiga, dari konteks kita para nabi dia baca, dia dimengerti. Mulai dari kecil dia sudah tahu. Dan akhirnya dia cocokkan. Ya, dia kumpulkan. Itu cara pribadi loh, epistemologi. Yang kedua, kenapa Petrus bisa menjawab Yesus sebagai Mesias? Yaitu secara ontologi. Saya katakan secara ontologi. Hikmat yang didapatnya. Tentunya hikmat yang didapatnya itu adalah dari Tuhan tentunya. Ya, 1 Korintus 2 pasal 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan. Saya ulang lagi, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan. Apa itu? Hikmat Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dia lebih bangga dengan hikmat Tuhan daripada hikmat dunia. Karena apa yang dia tidak ketahui, karena otak itu kan kecil, saudara. Tapi hikmat jauh lebih besar dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga saya katakan, Petrus dapat mengenal Yesus sebagai Mesias karena dia mendapat hikmat. Ya, mendapat hikmat. Nanti saya akan jelaskan mendapat hikmat. Hikmat itu dia dapat dari tadi, ya. Tidak mungkin hikmat tanpa epistemologi. Suatu landasan teori untuk mendapatkan sifat yang hakiki itu harus dari epistemologi. Dia cari tahu, tadi saya katakan 3 hal, dari perenungan, pengertian dari pengalaman, dan konteks daripada kita para nabi. Dari 3 hal itu dia mendapat suatu hikmat. Tentunya hikmat yang dapat dari Tuhan. Nah, itu yang disebut ontologi. Akhirnya dia mengatakan suatu kesimpulan bahwa secara hakiki bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tentunya apa yang tidak pernah
dirasakan apa yang pernah belum timbul dalam hati, dia tahu bahwa Yesus ini Mesias. Ya, dia tahu, akhirnya dia tahu. Nah itu kan 3,5 tahun cukup lama, ya, cukup lama dia mencari tahu bahwa yang diikuti siapa. Ya jangan seperti kita sudah bertahun-tahun ikut Yesus tapi kita nggak tahu. Ya, kita hanya tahu dari luarnya saja, oh Yesus Tuhan. Tapi kalau ditanya orang kenapa dia disebut Tuhan, kita nggak bisa jawab. Banyak orang Kristen seperti itu. Harusnya kita bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Pak Bapak menyembah Yesus? Memang Yesus Tuhan. Dari mana dia ketuhanannya? Kenapa dia Tuhan? Nah, kalau Anda ditanya begitu gimana? Bisa nggak saudara jawab? Ya. Kenapa Tuhannya orang Kristen 3 atau 1? Nah, orang Kristen juga bingung jawabnya. Kok 3? Ada Tuhan bilang 1. Nah, bagaimana? Nah, banyak orang Kristen gak bisa jawab itu. Tapi Petrus bisa menjawab. Ya, karena makanya saya tadi katakan ini sangat teologis. Dan ini sangat penting bagi kita. Jangan kita meremehkan jadi orang Kristen. I believe Jesus, tapi kita gak kenal dia sesungguhnya. Kita mengikuti Yesus karena keturunan, karena bapak mama kita, kakek nenek kita, opung kita, opa kita, oma kita orang Kristen. Bahwa kita otomatis orang Kristen, tapi kita nggak kenal sesungguhnya. Mari kita cari tahu seperti saya. Belajar kita mengerti. Saya belajar itu, mendalami penelitian saya. Siapa itu Yesus itu? Betul nggak dia Tuhan? Jangan saya ikut-ikutan Tuhan, tapi saya nggak tahu dia. Jangan kan hanya bilang Tuhan. Jangan-jangan dia bukan Tuhan kan? Nah, itu saya pelajari, saya sempat bertanya. Nah begitu juga secara filsafat ilmu penting, makanya saya belajar itu. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa Yesus disebut Mesias? Apa landasannya? Nah itu Petrus mempelajari tadi pertama perenungan, pengertian dari pengalaman yang terus dari kitab para nabi secara kualitatif. Ya itu penting saudara, penting. Kita jangan hanya ikut Yesus, percaya pada Yesus, tapi kita nggak kenal. Ditanya orang, siapa Yesus? Kita nggak bisa jawab. Yesusnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen berapa Pak? Nggak bisa jawab juga. Nah itu yang bahaya. Apalagi kita bagi orang tua. Kalau anak kita bertanya seperti itu, saudara bisa jawab nggak? Itu penting, makanya saya belajar dulu. Nah, sekarang saya sebagai pendeta bersyukur saya. Nah, Tuhan kasihkan hikmat, yaitu tadi secara ontologi pada penelitian saya. Pembacaan buku ya dari Alkitab sekarang kan gampang. Alkitab bisa secara elektronik karena bisa dibawa kemana-mana. Anda tinggal baca, cari tahu. Ya perenungan perlu pengertian. Kenapa disebut Tuhan? Cari tahu. Ya mahasiswa teologi aja banyak. Saya tanya, tolong buat paper, ya 10 halaman. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Tolong buat paper 10 halaman saja saya bilang. Secara akademis ya, saya bilang bukan asal jawab saya bilang. Ini kenyataan sebagai dosen saya. Apa yang dijawab mereka? Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tolong ajarkan kami. Ya, bertahun-tahun lu jadi pendeta, lu belajar. Kok nggak tahu tuh Yesus sebagai Tuhan? Gimana sih bilang? Kok ada yang jawab, pokoknya Yesus Tuhan Pak. Kok jawabnya begitu? Kayak saya penginjilan kemana-mana ya. Apalagi ke negara Islam. Ya, negara yang bukan Kristen. Saya juga mengajari mereka. Mereka bertanya. Pakcik, pastor, kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu kan penting untuk mengajar mereka. Kenapa? Berapa Tuhannya orang Kristen? Itu saya ajar itu mereka. Kenapa itu Yesus? Kenapa jadi manusia? Kenapa tidak datang jadi Superman saja atau Batman dia? Katanya. Itu dia. Itu harus bisa jawab itu. Apa tujuan dia datang ke dunia? Kenapa dia mau jadi manusia? Nah itu kan kita harus jawab saudara. Nah Petrus kembali lagi. Petrus berhasil. Karena apa? Seolah-olah jawabannya engkau adalah Yesus Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kelihatannya kalimat itu enteng ya. Enggak. Itu hasil perenungan, hasil pengertian pengalaman, hasil konteks kitab Nabi. Dan mendapatkan hikmat secara ontologi. Dia dapat hikmat, akhirnya diambil prinsip-prinsip. Oh ini karena dia Tuhan. Ya, tentunya banyak hal. Ya, nanti saya sampaikan suatu saat bagaimana saya buat seminar, bagaimana Yesus disebut Tuhan. Karena banyak juga masih teologi nggak bisa jawab itu. Banyak, saya katakan banyak. Ya, bukan sedikit. Ya, karena saya juga kecewa sebagai konselor
pernikahan banyak orang tua nggak bisa mengajarkan anak-anaknya, ya, tidak bisa mengajarkan, ya, nggak tahu. Ditanya anaknya kenapa begini, nggak tahu. Waduh, mengerikan. Ini mengerikan. Coba lihat orang Israel, diajar anaknya untuk mengerti tentang hidup keagamaan, ya. Ya, kekristenan itu penting, saudara. Bukan asal membesarkan, kasih uang, ya, nggak bisa. Kita harus didik secara rohani. Nah, kembali lagi, Petrus berhasil karena yaitu tadi pertama, perenungan yang dalam dan hikmat ini dapat. Tentunya seperti 1 Korintus 2 ayat 9, begitu juga Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan, yaitu hikmat. Nah, ini perlu minta hikmat. Apakah sehari 2 hari? Enggak. Petrus melakukan itu cukup waktu. Ada suatu proses, dia minta hikmat. Ada jawaban-jawaban. Sehingga dia bisa mengatakan, Engkaulah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Nah, itu, saudara. Nah, yang ketiga apa? Oida. Nah, ini. Yes. Oida. Apa itu oida, Pak? Yaitu pengetahuan yang dapat dari elimination Roh Kudus. Ya, oida itu pengetahuan, ya. Ini dapat dari pencerahan atau elimination dari Roh Kudus. Nah, itu. Tentunya harus ada dasar dulu. Ginosko, epiginosko, baru yang terakhir oida. Ya, Tuhan kasih pencerahan itu, kita harus ada dasar dulu pengetahuan. Ya, tiba-tiba truk ini kosong, jangan. Ini harus diisi dulu baru Tuhan. Nah, itu yang penting. Nah, saudara, saya akan melihat itu. Ada jawabannya, itu ayat 17. Ya, Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Berbahagialah, diberkati engkau Simon bin Yunus. Kenapa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepada siapa? Melainkan Bapa-Ku di sorga. Nah, itu illumination, Roh Kudus, Bapa di sorga. Jadi luar biasa. Saya katakan ada 3 hal. Yang pertama tadi secara epistemologi. Perenungan, pengertian, pengalaman, dan konteks kita para nabi dari Alkitab. Yang kedua, hikmat yang didapatnya maupun proses menjadikan suatu prinsip bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang terakhir, oida, pencerahan dari Roh Kudus yang mencerahkan terus. Ya, pengetahuan itu diberikan, pengetahuan semakin. Jadi kita itu harus punya dasar hidup itu sebagai orang Kristen. Jangan hanya aku percaya kepada Yesus, ya. Kita pengakuan iman rasuli setiap minggu, kan? Kita pengakuan iman rasuli tiap minggu. Aku percaya kepada Allah Bapa sebagai Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Nah, itu hanya deklarasi. Tapi Anda betul-betul nggak kenal nggak dia? Kenapa dia disebut Tuhan? Siapa itu Roh Kudus? Nah, itu perlu, saudara. Nah, akhirnya saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, Petrus berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Pertanyaannya sekarang, apa kita sudah berhasil mengenal Yesus? Ya, belajar. Jangan hanya follower saja, tapi nggak kenal Yesus. Follower, I believe Jesus, I follow Jesus, I follow Jesus. Saya sering lihat di kaca mobil itu, I follow Jesus. Ya, follow doang. Tapi nggak kenal, ya. Kalau mau saya bilang I know Jesus. Itu luar biasa. Saya kenal Yesus, ya. Jadi saudara, kalau ditanya orang kenapa dia disebut Tuhan, siapa Yesus, kenapa dia Tuhan, kenapa kau sembah itu, kalau Anda bisa jawab itu, banyak orang yang bertobat, saudara. Banyak orang yang selamat, ya. Berapa Tuhan yang orang Kristen? Nah, ini bisa Anda jawab, itu luar biasa, ya. Jangan bikin bingung orang, ya. Hari ini kita orang Kristen harus berani menjawab itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita seperti Petrus, berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Saya pun sebagai hamba Tuhan mengajak kita belajar. Kalau nggak tahu, hubungi saya. Saya akan kasih penjelasan gampang. Bicara orang Allah itu berapa? 1. Yahova Elohim. Allah kita cuma 1, yaitu Bapa di sorga. Ya, bagaimana Tuhan itu? Ya, Yesus kenapa Tuhan? Berapa pribadi?
Nanti saya jelaskan. Berapa oknum yang sampai kita tersesat, ya. Kalau apalagi menjelaskan yang non-Kristen, saya jelaskan. Di Malaysia gitu banyak saya jelaskan. Banyak orang yang menjadi Kristen, banyak orang yang dibaptis. Karena saya jelaskan itu. Dan harus berani jelaskan itu. Nah, kita jangan hanya follow Yesus, tapi kita nggak kenal Yesus. Mari kita jadi orang berhasil seperti Petrus. Petrus yang berani mengenal Yesus. Berhasil. Kiranya saudara juga berhasil. Oleh hari ini Anda belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Haleluya. Amin.